Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai pembahasan, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya dibuat untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Seluruh keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal secara mendalam dan menyeluruh dari saham PT Jantra Grupo Indonesia Tbk dengan kode saham KAKI. Video ini dibuat pada tanggal 31 Januari 2026 menggunakan data laporan keuangan hingga kuartal ketiga tahun 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 30 Januari 2026. Mohon teman-teman tetap meneliti kembali angka-angka yang ditampilkan karena kemungkinan kekeliruan data selalu bisa terjadi. Video ini dibuat atas permintaan dari @dobiru. Mari kita mulai pembahasan secara perlahan, sistematis, dan objektif. Profil dan latar belakang perusahaan. PT Jantra Grupo Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2017 dan bergerak di sektor perawatan, perbaikan, serta perdagangan suku cadang dan aksesoris kaki-kaki kendaraan, khususnya kendaraan roda 4. Berbeda dengan bengkel konvensional pada umumnya, fokus utama bisnis KAKI adalah perbaikan kaki-kaki kendaraan, bukan sekedar penggantian komponen. Pendekatan ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, dari sisi nilai tambah, jasa perbaikan umumnya memiliki margin yang lebih tinggi dibandingkan penjualan barang semata. Kedua, dari sisi biaya konsumen, pendekatan perbaikan jauh lebih ekonomis, sehingga permintaan cenderung stabil bahkan saat kondisi ekonomi melambat. Ketiga, dari sisi lingkungan, proses perbaikan yang ramah lingkungan sejalan dengan tren ESG yang semakin diperhatikan oleh investor jangka panjang. Selain layanan bengkel fisik, perseroan juga mengembangkan layanan reservasi online yang dapat diakses melalui aplikasi mobile dan website resmi. Ini menunjukkan bahwa KAKI tidak hanya berfokus pada aspek teknis otomotif, tetapi juga transformasi layanan berbasis digital. Model bisnis dan sumber pendapatan. Secara garis besar, sumber pendapatan KAKI berasal dari beberapa aktivitas utama. 1. Jasa perbaikan kaki-kaki kendaraan. 2. Penjualan suku cadang dan aksesoris. 3. Layanan bengkel terintegrasi melalui jaringan cabang. Karakteristik bisnis jasa seperti ini memiliki keunggulan struktural. Tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas, tidak membutuhkan inventori sebesar manufaktur, memiliki potensi repeat order yang tinggi. Setiap kendaraan, seiring bertambahnya usia dan jarak tempuh, pasti membutuhkan perawatan kaki-kaki. Inilah yang menjadikan bisnis KAKI relatif defensif dibandingkan sektor lain. Struktur anak usaha dan ekspansi. Hingga kuartal ketiga tahun 2025, KAKI memiliki 2 anak usaha utama, yaitu PT John Lee Indonesia dan PT Liantra Wheel Indonesia. Kedua entitas ini bergerak di bidang yang sama, yaitu reparasi mobil dan perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris kendaraan. Yang menarik, kepemilikan KAKI terhadap kedua anak usaha ini mencapai 99,99%, yang berarti kontrol penuh terhadap operasional, konsolidasi laba hampir maksimal, risiko kebocoran laba sangat minim. Total aset dari kedua anak usaha ini mencapai hampir 29 miliar rupiah, yang menunjukkan bahwa ekspansi KAKI tidak hanya terpusat di induk usaha, tetapi juga diperkuat oleh anak perusahaan. Struktur kepemilikan saham. Dari sisi kepemilikan saham, struktur KAKI tergolong cukup terkonsentrasi. Sekitar 78,32% saham dimiliki oleh pemegang pengendali saham, sementara 21,68% dimiliki oleh publik. Struktur seperti ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, kepemilikan mayoritas memberikan stabilitas pengambilan keputusan strategis. Namun di sisi lain, free float yang terbatas dapat menyebabkan likuiditas saham relatif rendah, pergerakan harga lebih volatil, sensitif terhadap aksi akumulasi atau distribusi. Bagi investor jangka panjang, hal ini bukan masalah besar selama fundamental perusahaan terus membaik. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu valuasi saham. Price to earnings ratio.
PER KAKI saat ini berada di kisaran 21,66 kali TTM. Dengan earnings yield sekitar 4,62%, ini menunjukkan bahwa KAKI bukan saham murah secara valuasi klasik. Pasar memberikan premium atas ekspektasi pertumbuhan. Untuk perusahaan jasa otomotif yang masih dalam fase ekspansi, PER di level ini masih tergolong wajar selama pertumbuhan laba dapat dipertahankan. Price to book value. PBV KAKI berada di level 1,54 kali. PBV ini mencerminkan bahwa pasar menilai perusahaan di atas nilai bukunya, tetapi belum masuk kategori overvalued ekstrim. PBV di atas 1 kali wajar untuk perusahaan yang menghasilkan laba, memiliki prospek pertumbuhan, dan neraca keuangan sehat. EV to EBITDA. EV to EBITDA KAKI tercatat 9,42 kali. Rasio ini menunjukkan bahwa valuasi KAKI masih rasional, terutama jika dikaitkan dengan margin kotor yang tinggi, utang yang sangat rendah, potensi leverage operasional. Profitabilitas kekuatan utama KAKI. Salah satu aspek paling menarik dari KAKI adalah struktur margin. Gross profit margin 43,54%, operating margin 10,70%, net profit margin 7,17%. Margin kotor di atas 40% untuk bisnis bengkel dan jasa otomotif tergolong sangat baik. Ini menunjukkan bahwa perseroan memiliki pricing power, proses perbaikan memberikan nilai tambah tinggi, perseroan mampu menjaga efisiensi biaya. Efektivitas manajemen. Jika kita melihat rasio pengembalian, ROA 6,15%, ROE 7,13%, ROIC 7,27%. Angka-angka ini memang belum tergolong tinggi, namun masih sehat dan stabil. Perlu diingat, KAKI masih dalam fase ekspansi, sehingga aset bertambah lebih cepat dari laba. Return akan meningkat seiring utilisasi aset. Likuiditas dan solvabilitas. Dari sisi neraca keuangan, KAKI berada dalam kondisi sangat aman. Current ratio 6,63, quick ratio 5,60, debt to equity ratio 0,07. Ini berarti perusahaan hampir tidak memiliki tekanan utang. Resiko gagal bayar sangat rendah, fleksibilitas keuangan sangat tinggi. Altman Z-Score 9,10 menempatkan KAKI di zona sangat aman dari resiko kebangkrutan. Arus kas, hal yang perlu diperhatikan. Meskipun laba bersih positif, arus kas bebas KAKI masih negatif. Free cash flow TTM min 41 miliar rupiah. Capital expenditure besar min 48 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi agresif. Investasi besar untuk pertumbuhan jangka panjang dibiayai oleh arus kas pendanaan. Ini bukan sinyal bahaya, namun investor perlu memantau efektivitas ekspansi, melihat apakah investasi ini menghasilkan laba besar. Pertumbuhan kinerja. Pertumbuhan menjadi cerita utama KAKI. Pertumbuhan pendapatan year-on-year kuartalan 40,63%. Laba bersih tumbuh seiring ekspansi. Harga saham mencerminkan optimisme pasar. KAKI saat ini lebih cocok dikategorikan sebagai growth stock, bukan dividend stock. Resiko bisnis. Beberapa resiko yang perlu diperhatikan investor. 1. Free cash flow masih negatif. 2. Valuasi tidak tergolong murah. 3. Likuiditas saham relatif terbatas. 4. Eksekusi ekspansi menjadi kunci. Kesimpulan analisa fundamental. Secara fundamental, KAKI adalah perusahaan dengan model bisnis jelas dan defensif, margin tinggi, neraca keuangan sangat sehat, pertumbuhan pendapatan kuat, namun tetap memiliki resiko khas perusahaan yang sedang bertumbuh. Analisa teknikal. Pergerakan harga dan tren besar. Dalam 6 bulan, harga naik plus minus 74%. Struktur higher high, higher low. Ini menandakan tren naik kuat, buyer mengontrol market, belum ada distribusi besar. Tren menengah dan pendek. 3 bulan plus 31%, 1 bulan plus 24%. Ciri, momentum kuat, resiko koreksi jangka pendek ada, namun struktur besar masih sehat. Support dan resisten. Resisten utama 157, 52 week high. Support penting 130, 135 minor.
110, 115 menengah, 90 hingga 100 mayor. Selama harga bertahan di atas support menengah, tren belum rusak. Volume dan momentum. Kenaikan harga disertai volume, menandakan akumulasi, bukan kenaikan semu. Namun, jika volume melembah, waspada koreksi. Skenario gabungan fundamental plus teknikal. Skenario positif, fundamental bertumbuh, harga konsolidasi sehat, tren berlanjut. Skenario netral, harga sideways, investor menunggu realisasi ekspansi. Skenario risiko, breakdown support, ekspansi tidak menghasilkan laba. Untuk siapa saham ini? Investor growth jangka menengah panjang, investor yang sabar, trend follower, trader harian agresif, investor pencari dividen, pemburu saham murah ekstrim. Kesimpulan akhir, KAKI adalah perusahaan bertumbuh, fundamental sehat, teknikal mendukung, namun bukan saham murah. Cocok untuk investasi bertahap, disiplin, dan jangka menengah panjang. Gabungan fundamental dan teknikal membantu kita tidak membeli perusahaan buruk, tidak membeli di waktu yang salah, tidak terjebak emosi pasar. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.